Hormat dan kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan. Berdaulatlah Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bertindaklah seperti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami ini adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Berlakulah apa yang sesuka Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada siang hari ini. Kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan dan penyediaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kesembuhan yang boleh kami alami Tuhan. Bahkan pemulihan yang boleh kami alami. Bahkan kelepasan yang kami boleh alami ya Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Itulah kami syukur kami hari-hari ini Tuhan. Betapa baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Atas semua perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh mengawali tempat ini Tuhan dengan ibadah kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu mengatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawalan berjaga-jaga. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkaulah yang menyediakannya, Engkaulah yang memulainya ya Tuhan, ibadah di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri yang akan menyelesaikannya. Dan Engkau sendiri akan memberi buah-buah yang ada ya Tuhan di tempat ini. Akan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan persiapkan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau ada tempat kami pada siang hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang Kau akan sampaikan akan mengubah pikiran kami Tuhan. Mengubah cara kami berpikir tentang Engkau dalam hidup kami. Semakin kami mencintai Tuhan, semakin kami berkorban untuk Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dan bawalah hamba-Mu ke belakang salib-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas kami semua. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata atas kami semua. Dan bahkan untuk hamba-Mu Tuhan. Dan hamba boleh diberkati dan kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Berkati dalam perjalanan mereka, untuk mereka dapat bersama-sama kami tempat ini, untuk kami dapat bersekutu bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Luar biasa hari ini. Jadi saya teringat lagi nih yang beberapa bulan lalu. Nah, di tempat ini masih sepi sekali, ya. Kemudian saya sini bersama dengan Pak David dan beberapa teman-teman menyatukan hati dan pikiran, sama-sama memiliki satu kerinduan di tempat ini, ya. Ada satu ibadah, dan saya terkaget-kaget, Bapak Ibu, ya, ketika saya masuk, wow, ya, sesuatu sudah mulai di tempat ini, ya. Saya nggak bukan bicara tentang bangku sudah tersedia. Saya nggak berpikir bahwa bangku masih ada yang kosong, enggak. Tapi satu aura, satu atmosfer yang Tuhan sudah mulai bentuk di tempat ini. Dan saya percaya itu tadi ayat yang kita coba baca, bahwa kalau bukan Tuhan ya, sia-sialah kita bangun. Dan kita mengawali Tuhan lah yang melakukannya selesai. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur hari ini ambil ditampilkan serta. Terima kasih Pak David sudah beri kesempatan untuk saya boleh menyampaikan satu pesan, ya, kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kita semua, ya, tadi saya berpikir, waduh, ini semua hamba-hamba Tuhan gitu Pak Tommy ya. Jadi yang perlu sampaikan semua sudah mengerti kebenaran. Tapi ketika saya diberikan tema ini pada saya, ya, yang depan ya, saya langsung berpikir, oh iya Tuhan, tema ini untuk siapa aja, terutama untuk diri saya sendiri gitu ya. Buat tema ini tema yang dahsyat ya,
bukan sesuatu tema yang biasa-biasa aja gitu ya. Mungkin bagi orang dunia biasa, tapi bagi kita orang yang percaya itu luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Ya, hari ini kita coba merenungkan. Jadi tema kita ini saya membawa kita semua merenungkan gitu ya. Satu kalimat yang sangat sederhana. Ya, satu kalimat yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi kalimat ini kalimat yang powerful dan bermakna. Katakan Christ is enough for me. Ya, saya coba ayat apa yang mendasari tema ini. Tadi saya menemukan satu ayat yang powerful juga. Itu Filipi 3 ayat 7-8. Dikatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bahkan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semua. Aku bertanya begini, Tuhan, apa kaitannya dengan tema ini? Christ enough for me. Saya diingatkan satu ayat ini dan kata terakhir katakan Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Amin. Jadi kalimat ini ternyata identik dengan kata Tuhan adalah segala-galanya. Tapi Paulus mengatakan Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Haleluya. Hari ini kita belajar sama-sama ya. Dan saya pun sangat diberkati dengan tema ini yang diberikan Pak Bobi kepada saya pada beberapa minggu lalu ya. Ya, kalimat ini bukan sekedar semacam kayak slogan gitu ya. Slogan atau satu pernyataan-pernyataan yang seperti pernyataan-pernyataan. Oh, dengan kalimat ini berarti Anda orang Kristen loh. Gitu ya. Atau dengan kalimat ini berarti Anda tuh orang yang orang rohaniawan. Gitu ya. Dan kalimat ini bukan sekedar juga semacam lirik lagu. Mungkin kita pernah dengar lagu ini ya. Bukan sekedar lirik, tapi bagi saya kalimat yang sederhana ini itu merupakan kalimat yang merupakan satu pengakuan iman seseorang. Pengakuan iman yang dihasilkan atau dilahirkan dari apa? Dari suatu pergumulan. Ya, di dalam apa? Dalam kesetiaannya yang teruji. Saya ulangin ya. Pengakuan iman yang dilahirkan dari pergumulan dan kesetiaan yang teruji. Dahsyat. Bahkan di dalam sejarah gereja, ya, dan juga sejarah katakan orang-orang atau iman Kristen, ya, orang-orang percaya, kalimat ini menjadi sesuatu yang apa? Sesuatu yang real, atau sesuatu yang nyata, sesuatu yang hidup dalam apa? Dalam diri orang-orang tersebut, ya. Dalam apa? Mempertahankan iman kekristenan mereka, bahkan sampai apa? Bahkan sampai mati. Dahsyat. Hari ini kita akan belajar bagaimana orang-orang yang mempertahankan iman mereka, ya. Nah, mari kita mempelajari sesuatu hal yang menarik dari kata ini, gitu ya. Saya sangat diberkati, ya, sangat diberkati dengan tema ini. Bahkan ketika beberapa waktu lalu, bukan satu kebetulan, saya dikasih satu buku. Buku itu namanya Jesus Freaks, gitu ya, Martir. Nah ini dahsyat, saya baca buku itu. Ternyata buku itu berisi tentang bagaimana ya orang-orang Kristen mempertahankan iman mereka sampai ujungnya adalah kematian. Ya. Inilah yang saya coba hari ini membuka kita semua. Ya, berpikir kenapa kita bisa mengatakan bahwa Yesus cukuplah bagiku. Ya. Mari kita lihat coba beberapa tokoh-tokoh iman yang saya coba cuplik dari beberapa tempat. Silakan slide berikutnya. Ya, dengan cepat nanti kita akan coba bahas. Pertama adalah Stefanus. Mungkin kita tahu ya, di dalam tokoh kita di Kisah 7 ayat 59 itu martir pertama gereja. Jadi katakan begini, dia terakhirnya dirajam oleh batu, senjata baru, batu, sampai mati. Namun ia memandang ke surga dan berkata apa? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Karena bagi Stefanus, Yesus lebih berharga dari ini. Ya. Dan kita ingat lagi satu cerita di protokol kita, Mesak ABD.
bagaimana dia mempertahankan keyakinannya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang termulia dalam kehidupannya. Ketika disuruh Sadrak Mesak Abednego untuk menyembah patung, tapi dia bilang, meskipun Allah ya, tidak menolongku, aku tidak menyembah patung itu. Dahsyat. Inilah satu contoh beberapa iman yang dahsyat ya. Yang kedua, Jim Elliot ya. Dia mati muda di usia 28 tahun saat melayani suku Khani di Ekuator. Dia menulis apa? He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Ia bukan orang yang bodoh yang menyerahkan apa yang tak bisa ia pertahankan untuk apa? Memperoleh apa yang tak bisa ia hilangkan. Dahsyat ya. Ia rela meninggalkan masa depan gemilang dan menyampaikan Injil karena Yesus baginya cukup. Akhirnya apa yang terjadi? Ia menyerah nyawanya karena percaya pada itu, bahwa Yesus yang cukup. Yang ketiga, Polikarpus. Yes. Matinya adalah dibakar. Ya. Hidup-hidup. Ya. Dia katakan juga, selama 86 tahun aku telah melayaninya, dan ia tidak pernah mengecewakan. Bagaimana mungkin aku menghujat kerajaan? Saya rasa pernyataan ini mungkin juga bisa kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Kadang-kadang kita bisa mengukur pelayanan kita, tapi kita lihat apakah Tuhan mengecewakan kita. Ya. Lanjut kita lihat Casey Bernard. Ini seorang mahasiswa muda, ya, tragedi Kolombia. Mungkin semua pernah dengar cerita ini. Ya. Ketika dia datang pada pelaku penembak, ya, dan tanya, apakah kamu percaya kepada Tuhan di dalam usia mudanya? Ya, ia menjawab, iya. Ketika dia ngomong iya, dia ditembak mati. Artinya bahwa Yesus lebih penting dari hidupnya. Dahsyat. Yang terakhir saya coba sampaikan tentang martir India. Nah, ini ada kaitan dengan lagu kita. Ya. Christ is enough for me. Seorang penulis yang namanya Ruben Morgan, dia menulis lagu Christ is enough for me. Dia terinspirasi dengan misionaris muda orang India ini. Sampai pada saat dia ditanya untuk menyangkal imannya, apa yang dikatakan? I have decided to follow Jesus, now turning back. Setelah dia mengatakan itu, anak dan istrinya dihukum mati. Kemudian dikatakan, the cross before me, the world behind me. Ia yang dibunuh. Sampai akhirnya ia menyatakan, Kristus cukup bagiku. Lagu ini sering saya nyanyikan sih gitu ya. Tapi saya baru mendapatkan satu kekuatan gitu ya, bahwa lagu ini gak sembarangan dinyanyikan. Tapi ada satu cerita yang dahsyat di balik ini gitu. Ya, jadi sebenarnya Jesus Christ for me itu sesuatu yang luar biasa untuk saudara dan saya, untuk kita lebih lagi ya mengasihi dan mencintai Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mungkin menjadi suatu perenungan bagi kita dan saya khususnya gitu ya. Apa sih yang membuat mereka menjadi teguh kuat, mempertahankan cuma Yesus sampai dia meninggalkan, berani meninggalkan apa yang dia miliki, bahkan dirinya sendiri? Jawabannya bukan karena mereka itu luar biasa, bukan karena mereka itu orang yang berpengetahuan, bukan juga karena mereka itu orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan, atau juga mereka yang begitu powerful atau super enggak. Ternyata saya pelajari mereka adalah orang-orang yang sama seperti saudara saya. Apa yang sama saudara saya? Ada 3 yang saya tangkap sini. Pertama, karena memiliki hati yang diubahkan. Amin. Ya, saudara saya pasti diubahkan kan? Amin. Seperti Rasul Paulus ketika dia ada berjumpa dengan Yesus, berubahlah. Makanya saya suka kemarin itu waktu kita meeting malam, ya, akhirnya kita menemukan satu tema atau satu nama untuk YouTube kita, ya, Kingdom Mindset. Wow, keren banget. Ya. Ini yang diperlukan, ada perubahan dalam pikiran kita di dalam Kristus. Yang kedua apa? Kasih yang mengalahkan dunia. Ada Tuhan yang lebih dari segala. Ya. Yang ketiga apa? Pengalaman pribadi. Boleh lanjutin? Sorry, slide. Ya, ini dia. Ya, apa yang mereka berteguh membuat mereka teguh? Ya, hati yang diubahkan.
Yang kedua, kasih yang mengalahkan dunia. Dan ketiga, pengalaman pribadi bersama dengan Kristus. Dikatakan Yesus cukup, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk saudara dan saya. Pemberlakuan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kemarin-kemarin kita biasa-biasa aja, tapi saya berharap, dan saya pun juga ketika saya mulai memahami tentang ini, wow Tuhan, terima kasih ya untuk saya mau memperlakukan hidup saya supaya saya lebih lagi mencintai Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, jika kita diperhadapkan sesuatu, ya, saya tanya pada saudara semua, saya belum sungguh-sungguh bisa berkata Yesus is enough for me. Ya, nggak usah katakan, nggak usah katakan, karena ada pertanyaan lanjutan. Ya, katakan gini, bagaimana dengan kita ketika kita diperhadapkan, ketika dokter menyatakan kepada saudara saya, penyakitmu akan menyatakan kematian, penyakitmu akan menyatakan engkau akan lumpuh. Bagaimana kalau kita mengalami hidup seperti itu? Apa kita bisa mengatakan Yesus cukup? Ya. Saya mendapatkan inspirasi kata ini ketika saya bersama hamba Tuhan ketika kita pelayanan. Hamba Tuhan ini mengalami satu penyakit. Hamba Tuhan ini dahsyat. Ya. Dia juga seorang gembala. Ya, dia memimpin gembala hampir 100-200 orang. Ya. Dia juga pendoa. Kurang apa lagi ya gitu ya, luar biasa. Tapi ketika dia suatu saat sakit, ya, kemudian istrinya lagi ada di luar negeri, kemudian dia mengatakan gini ke dokter, dia periksa penyakitnya. Dokter bilang, penyakitmu bahaya sekali dan membawa kelumpuhan dan dimungkinkan akan sampai pada kematian. Apa yang terjadi? Apakah dia mengatakan Yesus telepon? No. Yang ada apa? Ketakutan, menangis dan ketakutan mengerikan karena kematian dan kematian. Dia adalah hamba yang dahsyat, tapi dia bisa mengalami seperti itu. Ya, jadi dia menjamin saudaraku, ya, siapa kita, ya, yang menjamin ketika kita percaya pada Yesus. Hanya itu yang kita bisa mengatakan Jesus is enough for me. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, yang ingin saya bagi pada hari ini adalah kita lihat ada 5 ciri kehidupan orang yang memancarkan kesaksian sampai mengatakan Yesus lebih dari cukup. Saya catat sini ada 5. Ya, ciri yang pertama kita coba lihat selanjutnya. Oke. Ya. Orang yang bisa mengatakan demikian dikatakan sebagai orang yang mengalami kelahiran baru. Kita baca di 2 Korintus 5:17. Katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini mengalami suatu apa? Perubahan total, saudaraku, dalam hidup kita sebagai orang-orang yang diperbarui. Manusia lama dengan segala perbuatan yang lama telah berlalu, tapi yang baru, ya, dan diperbarui terus menerus, itu menjadi bagian kehidupan kita. Oleh karena itu orang yang bisa mengatakan sebagai Yesus lebih dari cukup hanya orang yang mengalami kelahiran baru. Ya. Jim Elliot rela menyerahkan masa mudanya untuk Injil karena hatinya telah diperbaharui. Yesus cukup bagi orang yang hidup sudah diubah oleh salib Kristus. Yes. Yang kedua, itu orang yang membenci dosa. Orang yang dikatakan sebagai orang yang mengatakan Yesus cukup bagi. Yang kedua adalah orang yang membenci dosa. Kita lihat di Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Kita lihat Galatia 20, aku telah disalibkan dengan Kristus. Nanti berbicara tentang apa? Yaitu tentang identitas saudara dan saya, orang percaya yang telah disalibkan bersama Kristus dan hidup dalam iman kepadanya, di mana Kristus yang hidup di dalam mereka itu. Yang ketiga adalah orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Yang ketiga itu berarti
Orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Kembali kepada Filipi 3 ayat 8 kata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Polikarpus bukan hanya tahu tentang Yesus, ia hidup bersama Yesus selama 80 tahun. Yesus akan cukup jika kita tidak hanya tahu tentangnya, tapi hidup di dalam. Yes. Dengan keempat kita lihat apa ciri-cirinya lagi? Yang keempat adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Matius 22:37, jauh Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dikatakan Yesus cukup bagi hati yang mencintainya lebih dari dunia. Kasih sejati membuat kita rela kehilangan segalanya demi Kristus. Nah, kita lihat martir India kehilangan keluarga, tapi tidak kehilangan kasihnya kepada Yesus. Yang kelima, di sini salah saudara, ini bukan orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, tapi dikatakan orang yang memahami arti pengorbanan Kristus. Kita lihat 1 Korintus 20 ya. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lebih, yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ayat ini menekankan bahwa tubuh orang yang percaya adalah milik Allah. Kita semua adalah milik Allah, karena telah ditebus dengan harga yang mahal. Orang yang mengasihi atau orang yang mengerti tentang salib tidak akan sembarangan dalam kehidupan mereka. Jika Yesus memberi nyawanya untuk kita, tidakkah kita juga memberi seluruh hidup kita bagi Tuhan? Kita tidak akan pernah bisa berkata Yesus cukup jika kita tidak benar-benar mengenal siapa Yesus dalam pengorbanan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mungkin ya, saudara saya sudah merasa memiliki 5 hal tadi. Amin. 5 hal ini mungkin saudara saya juga sudah memiliki. Tapi kok ada pertanyaan kepada kita, apakah zaman sekarang sama dengan zaman yang waktu dulu? Kita berpikir, saya tidak hidup di zaman penganiayaan. Saya tidak ditotak atau ditodong atau seperti Casey. Tidak ada yang mengancam nyawa saya karena iman saya kepada mereka. Tapi perhatikan baik-baik. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan pencuri hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, kita lihat lagi ayat Efesus 6 ayat 10-11. Dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan yang ayat sebelah katakan kenakanlah perlengkapan senjata Allah, karena kita akan melawan tipu muslihat iblis. Artinya apa saudara? Meskipun kita mengerti 5 hal ini, mungkin ada di saudara dan saya, tapi percayalah, iblis tidak tinggal diam. Ya, iblis selalu mengintai kita. Mungkin kita tidak akan dianiaya, mungkin kita tidak seperti para martir ini, tapi ada hal yang menarik untuk kita pelajari kita semua hari ini, Bapak Ibu yang berkati. Coba kita lihat slide berikut. Yes. Ya. Mungkin iblis tidak lagi membunuh dan membinasakan saudara dan saya dengan penganiayaan, tapi dalam bentuk yang halus. Artinya bahwa zaman sekarang tetap memiliki penganiayaan sendiri dalam bentuk yang lebih halus, tapi mematikan. Dulu ancamannya adalah senjata, pedang dan api. Sekarang ancamannya apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah kenyamanan. Hari-hari saudara saya akan diserang seperti kenyamanan. Kenapa dengan kenyamanan? Ini akan membuat kita malas mencari Tuhan. Yang kedua apa? Kemewahan. Yang akan membuat kita merasa tidak butuh Tuhan, karena semua sudah tersedia. Yang ketiga apa? Kompromi, yang membuat kita akan menukar iman demi diterimanya dunia ini. Dan yang terakhir, kesibukan, yang membuat kita lupa siapa yang utama dalam hidup ini. Inilah yang membuat saya juga berpikir, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, 4 hal ini merupakan musuh kita, saudara. Hari-hari tidak ada penganiayaan, saudara. Ya, mungkin ada tapi nggak kelihatan, gitu ya.
nggak dibanding seperti dulu. Yang di zaman Romawi di mana orang-orang Kristen dikejar dan dibunuh, yang dipancung segala macam. Tapi hari ini, 4 hal ini hati-hati saudara. Ini menjadi koreksi untuk saya juga. Ya, ketika kita dihadapi kenyamanan, kemewahan, kompromi, kita harus bisa menjaga hati kita. Bisa mengatakan Yesus is enough for me. Amin. Yesus cukuplah bagi. Lanjut. Berikutnya. Ya. Maka hari ini kita tantang, bukan dengan pedang, tapi dengan pilihan. Apakah Yesus masih cukup bagiku di tengah kelimpahan dan tekanan hidup ini? Apakah kita masih bisa mengatakan Yesus cukuplah bagiku? Apakah kamu percaya dan saya percaya kepada Yesus tetap bertahan dalam hidup kita? Apakah Yesus masih yang terutama ketika kamu punya semuanya? Wow, ya. Saya nggak tahu ya, tapi ada beberapa ya penelitian ketika kita punya semuanya ya, yang dipikirkan apa? Mau kemana hari ini? Mau libur kemana hari ini? Kita mau beli apa hari ini? Itu yang di benak pikiran mereka ya. Tapi kalau sudah mendatangkan kesusahan, mau ibadah di mana kita ini? Oh, kita udah lama nggak berdoa, gitu ya. Ya, jadi inilah yang menjadi satu perenungan kita. Ya, hati-hati. Apakah Yesus masih cukup bagiku di tengah kelimpahan dan tekanan hidup ini? Lanjut, jadi, ya. 2 slide lagi telah selesai. Kata untuk hari ini dan selamanya, Yesus akan cukup bagi saudara saya. Jika Ia adalah segalanya bagi kita. Kalau kita bisa memastikan bahwa Yesus segalanya bagi kita, maka kita bisa katakan Yesus akan cukup bagiku. Kalau kita memastikan bahwa Allah lah yang memenuhi segala kehidupan, berkat Tuhan lah yang menjadi kita kaya. Susah payah kita tidak mendapatkan. Dan terakhir, saya ingin tutup dengan satu pernyataan. Yesus akan cukup bagi mereka yang tetap hidup dalam kasih-Nya, dalam kebenarannya, dan dalam kesetiaan. Tetapi apa yang dalam merupakan keuntungan bagiku, sekarang gua nggak rugi karena Kristus. Itu kata Paulus. Dan kita selalu ingat kata ini. Dan terakhir saya tutup dengan kata Yesus cukup bagiku di masa aniaya ataupun di masa nyaman. Yesus cukup bagiku saat aku menderita maupun saat aku kelimpahan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang ke pembantu berdiri. Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan Tuhan. Kiranya Engkau terus ya Allah Roh Kudus bekerja di hati kami semua ya Tuhan. Agar kami mampu melakukan apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam kenyamanan, ketika kami dalam kemewahan, ketika kami dalam apapun itu Tuhan, kami mau Engkau ada bersama dengan kami. Agar kami tidak salah melangkah ya Tuhan. Kami tetap mengatakan Yesus cukuplah bagiku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau masih ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan kehidupan kami hari-hari ini. Kami mau hidup kami menjadi kesukaan Tuhan, menjadi kesenangan Tuhan ya Bapak. Perbaiki semuanya Tuhan, kami siap untuk melakukan apa yang Kau mau dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami pada siang. Berkati ya Tuhan tempat ini. Beri usul di dalam nama Tuhan Yesus. Atau menjadi berkat di mana dia berada ya Tuhan. Dan pada David juga Kau berkati ya Tuhan, yang memiliki hati kepada Engkau ya Pak. Tambahkan terus ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu. Terima kasih juga bukan satu kebetulan Bapak Tommy dari jauh-jauh dari Medan. Dia ada di sini ya Tuhan. Engkau juga mempunyai maksud yang terbaik bagi hamba-Mu ini Tuhan. Untuk mengimpartasikan sesuatu Tuhan kepada tempat ini, kepada kami semua. Untuk kami lebih lagi giat di dalam melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada siapapun ya Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga hamba-hamba-Mu yang lain, Pak Bobby dan juga Pak Stephen ya Tuhan. Terima kasih untuk kami semua, Pak Sony ya Tuhan. Devi juga Kau berkati kami semua hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan.